Asyik, waktunya makan keju. Tapi kok kejunya dibungkus daun pisang ya? Jangan salah, ini adalah keju tradisional khas Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Namanya dangke. Wah, anak-anak ini gemar sekali makan dangke. Tapi bukan hanya anak-anak, tua, muda, semuanya menyukai panganan yang satu ini. Bagi masyarakat Nrekang, dangke menjadi camilan andalan di kala lapar. Meski tak sepadat keju pada umumnya, dangke bisa mengenyangkan. Penasaran kan dengan rasanya? Mantap! Kabupaten Nrekang terletak di dataran tinggi wilayah utara Sulawesi Selatan. Bukit dan pegunungan yang eksotis menjadi daya tarik alamnya. Karenanya, Nrekang menyandang gelar Bumi Masen Rempulu, yang berarti daerah pinggiran gunung. Itu pula yang membuat Nrekang terkenal subur sebagai wilayah pertanian. Selain petani bawang merah, sebagian besar warga Nrekang juga bermata pencaharian sebagai peternak. Sapi adalah ternak andalan mereka. Daryatmo adalah salah satu peternak sapi sekaligus pembuat dangke di Kampung Sosok, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang. Susu segar inilah yang menjadi bahan utama membuat dangke. Dulu, dangke dibuat dari susu kerbau. Namun, karena produksi susu kerbau hanya sedikit, warga beralih memelihara sapi. Karena kerbau itu nggak tahan terhadap panas dan memerlukan tempat kubangan untuk mandi. Sementara di daerah kami ini tidak ada tempat untuk itu. Jadi kami memilih sapi perah karena lebih mudah atau lebih praktis dalam pemeliharaan. Susu segar yang baru diperah langsung diolah menjadi dangke. Para ibu di kampung ini terbiasa memasaknya. Dan seperti inilah dangke dibuat. Susu disaring dan dimasukkan dalam panci. Kemudian dipanaskan sambil diaduk. Pepaya muda. Ini adalah kunci keberhasilan membuat dangke. Namun yang digunakan bukan daging buahnya, melainkan hanya getahnya saja. Getah pepaya diambil dengan cara menggores kulit buahnya seperti ini. Nah, getah pepaya ini fungsinya buat apa, Bu? Untuk mengentalkan susunya iya. nanti ya. Ya, supaya terpisah dari airnya. Getah dari satu buah pepaya yang telah dicampur air bisa digunakan untuk 2 panci susu. Bila takaran getah tidak pas, maka pembuatan dangke bisa gagal. Terakhir, tambahkan garam. Dengan api besar, dangke bisa masak sekitar 40 menit. Nah, setelah getah pepayanya dimasukkan, gumpalan susunya langsung terbentuk seperti ini. Ini masih lama, Bu, kayak gini? Sebentar. Bentar lagi ya? Iya. Nunggu mengeras Iya. semuanya begitu ya? Ini kan masih lembek ini. Harum. Bila susu sudah menggumpal sempurna, gumpalan susu dipisahkan dengan airnya seperti ini. Kemudian dicetak dengan menggunakan batok kelapa dan ditiriskan hingga kandungan airnya berkurang. Menurut sejarah masyarakat setempat, dangke sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Konon, seorang peternak di Nrekang membuat keju tradisional dari susu kerbaunya. Kemudian ia bertemu dengan seorang bangsawan Belanda. Sang peternak menghadiahkan keju tersebut dan sang bangsawan menyebutkan kata dankvel yang berarti terima kasih. Namun telinga sang peternak mendengarnya seperti kata dangke. Ia kemudian menyebut keju buatannya dengan dangke. Nama itu pun terbawa hingga saat ini. Setelah dingin, dangke kemudian dibungkus dengan daun pisang. Warna dan bentuknya terlihat sederhana. Lalu, bagaimana dengan rasanya? Teksturnya ini mirip tahu, rasanya itu keju banget, dan rasanya nggak enek. Jadi bagi Anda penggemar keju dan nggak suka yang rasanya terlalu mateng atau bikin enek, dangke ini pas banget nih. Enak.
Berbahan dasar susu, dangke kaya akan protein dan mineral. Bagi orang yang tidak begitu menyukai susu, terutama dalam bentuk cair, dangke bisa dijadikan pilihan. Karena satu buah dangke ini setara dengan 1 liter susu loh. Tak hanya dijadikan konsumsi sehari-hari, dangke yang dibuat oleh warga di kampung ini juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. 10 tahun sudah Juliati menjadi pembuat dangke. Selama itu pula, pundi-pundi rupiah dihasilkannya guna menopang perekonomian keluarganya. Satu buah dangke dijual seharga Rp15.000. Rasanya yang khas membuat keju tradisional ini banyak diburu penikmatnya. Iya, sering. Setiap kalau ke mereka pasti singgah beli dangke. Rasanya seperti apa? Enak, nggak kayak keju yang lain. Selain dimakan langsung, warga Enrekang juga menjadikan dangke sebagai lauk. Mereka mengolahnya dengan berbagai cara. Bahkan mereka meyakini panganan bernilai gizi tinggi ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Goreng, bisa dibakar, bisa juga disiram sama air panas, langsung dimakan. Dangke biasa disajikan dengan sambal tomat. Sambal yang dilengkapi daun kemangi ini sudah pasti menggugah selera. Seperti apa ya rasanya? Ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada pula yang dikuah. Kita makan dangkenya dengan nasi. Coba ya Bu ya. Yuk dimakan yuk. Ambil aja deh. Tahukah Anda, nama dangke untuk keju tradisional buatan peternak di Enrekang juga sudah dipatenkan. Karenanya, hak cipta keju dengan nama dangke ini hanya boleh dipakai oleh kaum peternak di Enrekang saja. Bila ada panganan serupa di daerah lain, maka tak boleh dinamakan dangke, kecuali mau membayar royalti kepada para peternak di Enrekang. Wah, unik ya? Tak bisa dipungkiri, dangke telah berhasil menorehkan namanya dalam sebuah cerita kota di Enrekang. Victor Pangaribuan, Nabil Haris, Enrekang, Sulawesi Selatan.